Hai guys, balik lagi ke channel Fani Setiawan. Kali ini kita bakal unboxing figur lagi. Sekarang kita bakal unboxing figur SHF Figures Orgas di Ice Fire First. Ini wishlist 2025 sih. Akhirnya kesampaian walaupun dapatnya di harga late PO karena ketinggalan ikut pre-ordernya. Jadi kita ngambilnya yang late PO. Ini kita buka dulu box coklatnya atau brown box. Wih, ini udah lama banget sih guys pengen ini, karena waktu ngelihat ada di explore IG, bahkan di Facebook juga ada, di YouTube review orang, ya, pengen banget kita punya ini. Karena kalau dibandingin kayak SHF yang regular, nih punya SHF regular boxnya juga beda ya, yang Luffy. Ini P Bandai ya, premium Bandai, yang ini Luffy regular SHF Big Brother. Nanti kalau Sabonya nggak tahu ya, kalau SHF Sabo itu outfitnya bukan outfit Sabo yang di Revolusioner, itu outfit waktu dia referee kalau nggak salah ya. Jadi nggak tahu ya bakal beli atau enggak. Ini karena masih baru nih, masih segel, kita buka dulu ya guys ya. Mari kita review apakah SHF Figure S ini worth it buat dibeli, worth it dijadikan P Bandai, premium Bandai, worth it dengan harganya ataupun yang lainnya. Wah, ini sih dari boxnya aja ya, tebelnya udah. Tapi untuk kali ini kontennya kita unboxing dan review sedikit aja ya. Kalau buat pose-pose yang ekstrimnya nanti kita cobalah di lain waktu atau di lain konten. Kita dapat dua ya, kalau kayak kemarin kayak SHF regular kayak Luffy, kita cuma dapat satu box aja, yaitu part-partnya aja kayak gini, cuman part-part Luffy tanpa ada ekstra kayak gini. Kalau P Bandai, premium Bandai, kita dapat ekstra part, dan juga ada bajunya. Kita lihat nanti bajunya terbuat dari apa. Jadi kita bakal review aja dulu. Ini kita review kayaknya dari mana ya? Karena kita nggak pakai pose, kita mungkin reviewnya dari yang ini dulu kali ya. Kita buka dulu apakah bajunya ini terbuat dari bahan apa. Ini kita dapat shellnya. Oh ya sih, ini kayaknya kayak ada kawat yang bisa dibengkok-bengkokkan gitu ya. Dan ininya kayak dari kain juga sih bahannya. Ya nanti kita bakalan coba buat pose-posenya. Ini untuk bajunya ya, bajunya sih kayak di kisaran ini ada kayak kawat yang bisa dibengkok-bengkokkan yang buat dia jadi kayak kaku. Dan kalau bahannya ini kayaknya kain ya. Ini kain, bahannya bagus nih. Wah, ini emang cocok sih buat premium Bandai. Ini kita dapat juga kayak efek api yang bisa dimasukin ke dalam tangannya nanti. Dalam tangannya itu nanti tembus tangannya. Terus kita juga dapat efek api. Ini bakal bagus sih kalau kita dapat gitu, kita beli juga efek-efek tambahan. Ini kalau ini kayaknya kita harus pasang di part tangannya. Ini ada lubang untuk part tangan di dalamnya, dan ini kayak bentuk tangan. Jadi ini kayak ya gini lah. Anggapnya gini, es lagi ninju api. Oke, kita masih review aja dulu ya, karena untuk pose-pose nanti kita bakal bikin di konten yang part 2 lah, atau setelah ini. Ini masih unboxing dan quick review aja. Ini kayaknya juga buat masih di part tangan kayak, karena ada lubang untuk masukin artikulasi tangannya. Ini masih beneran, ini juga, ini kayaknya bisa dibuat karena ada penyangga yang gini. Ini bisa dimasukin dalam esnya nanti, entah di sebagian mananya. Nanti kita coba aja gimana buat posenya. Terus kita juga dapat yang begini. Ini juga harusnya bisa dimasukin ke dalam artikulasi esnya. Ya, untuk part tambahan premium bandanya gitu aja dulu ya. Kita sekarang review ke figurnya aja kali ya dulu.
keren sih. Kalau ditanya ini perlu banget gak sih aksesorisnya, perlu sih. Ini buat tambahan banget buat pose-posenya nanti kali. Nih kita taruh di sini aja dulu. Sekarang kita unboxing figurnya. Ini kita masih quick review aja dulu ya, karena untuk pose-posenya nanti aja. Wah, ini terasa mahal banget. Ini apa sih ini? Wow, ini guys, first look, first wajah pertamanya. Ini juga enak sih, artikulasi buat kepalanya, bisa ngadep atas, bisa tunduk. Terus kita artikulasi tangannya, gelangnya juga bisa dicabut dari tangannya, jadi kita bisa cabut gelangnya lepas. Kalau kalian misalnya mau artikulasi tapi takut gelangnya nanti lepas, ya kita lepas aja gelangnya. Ini artikulasi tangannya bisa mutar, terus ini bahunya bisa sampai naik ke atas. Ini juga artikulasi untuk perutnya bisa ada 2 tahapan, bisa lebih ke bungkuk. Bagian belakangnya juga ini keren banget sih. Ini wajar sih kalau Pi Bandai ya, karena harganya memang 2-3 kali lipat dari harga regular, SHF regular. Karena kayak yang Luffy yang tadi itu kisaran PO nya antara kisar 350 sampai 400 kalau nggak salah ya, kalau harga PO nya. Harga ready mungkin 400 sampai 450 kali ya. Ini kalau harga PO nya kisaran 1,4an gitu ya. Ini kita lihat, wah ini pedangnya bisa dicopot juga karena ada pentulan hitamnya buat dimasukin ke dalam lubang pedangnya. Jadi kalau kalian misalnya mau pose yang S lagi nggak pakai pedang, kalian bisa cabut pedang aja. Ini tatonya Ace, tangan sebelah kirinya juga. Ini keren sih. Lihat nih, artikulasinya itu sampai bisa diputar gini guys. Nih, tangannya itu sampai bisa diputar gini guys. Ini kayak memang harganya sesuai dengan kondisi artikulasinya. Ini juga kakinya bahkan sampai bisa ditekuk ke belakang bagian ininya. Ini kakinya juga bisa diputar-putar ya. Sayangnya mungkin gebrakan baru buat SHF figure nanti sepatunya bisa dicabut kali ya, atau ada part kaki lah, ada part kaki yang bisa buat kaki telanjang gitu kan. Kadang karakter One Piece kan nggak cuma One Piece sih, karakter semua anime kan kadang nggak harus pakai outfit yang ada sepatunya terus-terusan kan. Kadang-kadang dia harus lepas sepatu juga. Ini keren banget sih guys. Ini memang wishlist 2025 yang kesampaian, dan ya sangat-sangat puas guys. Nanti kita bakal adain ke konten kedua atau part 2 untuk beberapa pose yang bakal kita pakai untuk S. Dan ini kayaknya bakal jadi figur yang bakal lama. Ini terus kita lihat dulu aja berapa part yang kita dapat. Ini kita dapat part topinya bisa dilepas. Tapi ya kalau mau dipasang di artikulasi kita harus pakai part kepala yang ini biar cocok aja. Ya nanti kita bakal pose-posenya nanti ya, jangan di konten ini aja. Konten ini kita unboxing dan quick review aja dulu. Selain topi kita dapat ya kayak ini, anggapannya kayak apa ya, kayak tali topinya. Mungkin opsi aja sih, kalau mau dipakai kita pakai, kalau enggak ya enggak. Karena S juga jarang sih yang diposein pakai, bukan jarang sih, lebih bagus S nya diposein pakai nggak pakai topi gitu kalau dalam keadaan lagi battle gitu ya, menurutku ya. Kalau menurut kalian aku juga nggak tahu. Kita juga dapat part tambahan wajah untuk Luffy, karena di setiap karakter SHF figure kalau nggak salah itu pasti ada part tambahan Luffy, karena Luffy kan MC-nya dan dia harus mendapatkan jam tayang atau figur yang lebih dominan ketimbang karakter yang lain. Ini kayaknya kita harus singkirkan dulu ya S-nya ya. Sebelah mana ya? Biar dia tidak terlalu fokus ke S-nya. Ini kita dapat juga part tas.
walaupun agak kaku tasnya di talinya, tapi ya ini cukup bagus saja ya. Ini cukup gini aja kali ya kalau maaf guys ya, cuma gini-gini aja kan, dipakein gini aja. Nanti kayak gimana nya nanti kita bakal pose-posein gimana nya nanti aja. Ini kayaknya agak longgar ya, semoga sih emang nggak longgar sih, kuat aja. Masa pi bande longgar, ini kayaknya bakalan jadi mahal sih ini kalau kalian simpen dan dijual kisaran 1 atau 2 tahun atau 3 tahun lagi, karena ini kualitasnya emang bagus sih guys, bukan karena aku punya ya. Tapi kalau kalian main SHF yang regular dan kalian punya SHF yang premium Bandai, kalian pasti bakal tahu bedanya di mana. Ini tasnya, part tasnya, terus kita juga dapat part tangan. Ini part tangan apa ya? Maaf ya kalau agak susah ngambilnya. Ini kayaknya kita dapat part tangan yang bisa dipasangin sesuatu lah di dalamnya. Mungkin kalau bisa dikombinasiin nanti sama, ini kan ada nih lubang nih, nanti mungkin kita bisa pakai SHF Lupi, kita minjam dagingnya buat pose-pose bisa juga ya. Pokoknya menurutku semua SHF itu saling berkesinambungan ya guys, saling bisa memakai. Kalau muka sih ya beda-beda lah, karena kan sesuai bodinya, karakter masing-masing. Tapi kalau tangan sih kayaknya sama aja semua ya, harusnya sih bisa dipakai aja buat. Terus kita masih ke tangan lagi, kita dapat tangan sebelah kiri yang jari-jarinya ngeluarin api gini guys. Kalau kalian nonton di Arts Alabasta, ada es make yang gini buat ngeblok serangan smoker yang mau nyerang Luffy di Arts Alabasta. Ini gara-gara SHFS nya kita fokusnya ke sana ya guys. Sayangnya kita cuma dapat tangan sebelah kirinya ya kalau yang ini. Terus kalau yang nembak, ini keren juga nih sih guys. Nih part tangan lagi nembak dengan 2 ujung api. Ini kalau kalian nonton Arts dimana S lagi lawan Kurohige, dia lagi nembakin Pan Augur dari atap, dia harusnya pakai ini. Gimana sih naruhnya tadi ya, nanti kita bakalan pose-pose ini guys. Kalau ini part nunjuk pakai api agak susah ya guys, maaf ya guys. Terus kita harus ngambil pakai apa dong? Kalau mungkin kita harus minta bantuan ini. Yang ini part nunjuk aja, tapi ada apinya. Biasanya dipakai es buat pose dan tangannya gini. Harusnya kalau kalian nonton atau baca komiknya pasti kalian tahu kalau es pernah pose kayak gitu. Nanti kita bakal pose-posein juga. Plus kita dapat juga part tangan yang membuka gini, tapi tanpa efek api. Ini juga keren sih. Detail SHF itu keren ya, apalagi yang premium Bandai ya. Kalau kalian bisa lihat dari dekat sih, sayangnya nggak bisa fokus dari dekat banget ya. Kalau dari dekat sih kayak sela-sela jarinya itu mirip banget guys. Jadi aku nggak nyesel sih aku kalau punya ini. Kalian yang mau main SHF dan bingung mau beli SHF apa, kalau kalian punya rezeki lebih atau uang lebih, kalian mending langsung ke salah satu SHF dari premiumnya Bandai. Kalian bisa pilih ini, S di anime One Piece atau di anime Naruto juga ada. Di Bandainya itu Pain kalau nggak salah. Itu juga keren karena dia dapat part yang jubah Akatsuki-nya. Tapi kalau buat aku sih, kalau kalian pecinta One Piece, terutama karakter Ace, kalian wajib punya ini sih. Mending kalian tabung buat ini, karena Ace itu sebenarnya udah ada sih
yang di lini variable action hero, tapi kalau menurutku ini lebih bagus sih ketimbang pahnya ya. Tapi memang ada harga ada kualitas sih. Kalau yang di pahnya agak murah, di bawah 1 juta, malah kayaknya di bawah 800 sekarang atau di bawah 600, cuman partnya terlalu sedikit dan nggak begitu seret. Menurutku nggak begitu seret kalau pah itu, dan apalagi ya skalanya juga kurang bagus sih. Jadi menurutku kalian lebih ke sini aja sih. Ya sekitar gitu aja dulu ya, nanti kita bakalan lanjut ke part 2 konten untuk pose-posenya. Terima kasih buat nonton, nanti tungguin aja part 2 nya untuk kita bakalan bikin konten pose-pose ace. Terima kasih, dadah.